semuanya. Sebelum mulai, ada sedikit disclaimer. Alur yang saya bawakan ini berdasarkan novelnya. Kalau ada perbedaan dengan versi Donghua, jangan salahin saya ya. Salahin aja studionya. Tenang, biasanya perbedaannya cuma sedikit kok. Paling cuma dipersingkat. Malahan di versi novel biasanya lebih jelas dibanding Donghua-nya. Jadi, santai aja. Siapin cemilan kalian, dan mari kita nikmati serta dengarkan versi novel ini bersama-sama. Bab 961, Kepungan di Segala Penjuru. Di Pulau Bauhinia, berdiri banyak istana pewaris dari berbagai ras. Beberapa ribu mil dari kediaman Luo Feng, ada sebuah istana kuno berbentuk seperti pohon mati raksasa, tempat tinggal seorang pewaris tingkat kaisar dari klan serangga. Di atap istana itu, berdiri tenang seorang kesatria alam semesta. Perintah dari aliansi, kata kesatria persepsi cahaya kepada pewaris kaisar itu. Aku akan tinggal sementara di istanamu, dan kau tidak boleh menyebarkan informasi ini. Baik, kesatria, jawab pewaris itu penuh hormat. Kalau ada yang ingin Anda perintahkan, saya siap. Untuk saat ini, saya akan masuk ke ruang sunyi. Pergilah. Kesatria persepsi cahaya mengangguk. Begitu pewaris itu pergi, hanya kesatria persepsi cahaya yang tersisa di lantai atas. Duduk bersila, ia menatap jauh ke arah istana Luo Feng, kaisar Sungai Pedang. Meski klan serangga punya hampir 10.000 pewaris di Pulau Bauhinia, hanya puluhan saja yang bisa melihat jelas kediaman kaisar Sungai Pedang dari tempat tinggal mereka, gumamnya. Inilah satu-satunya cara mengawasinya. Begitu dia keluar, aku akan tahu. Hari ini pertarungannya berakhir. Kemungkinan besar dia akan muncul. Ia terus menatap istana Luo Feng. Total ada 626.183 pewaris yang menantang Luo Feng. Beberapa hari setelah Luo Feng memulai pertarungan, semua klan saling menghubungi dan mengkonfirmasi angka ini. Karena Luo Feng bertarung 1000 kali per hari, maka hari ini tepat jadwalnya. Ia menyelesaikan seluruh pertarungan. Dengan sepotong kesadarannya yang terhubung ke dunia kemuliaan, kesatria persepsi cahaya menatap catatan pertarungan Luo Feng yang terus berubah di dalam buku hitam. Pertarungan terakhir tinggal 32 lagi, gumamnya. Mengingat catatan luar biasa itu, hatinya campur aduk. Jumlah poin kemuliaan Luo Feng benar-benar tak masuk akal, membuatnya iri. Sebelum Kaisar Sungai Pedang, tak pernah ada pewaris yang mampu mengumpulkan poin sebanyak ini. Kalau semua pewaris tahu kau sekuat ini, ia mendesah, mereka tak akan berani menantangmu tanpa keyakinan penuh. Andai poin itu milikku, mungkin aku bisa menjadi penguasa alam semesta. Ia kembali menatap buku. Selesai. Semua pertarungan sudah berakhir. Matanya menyala, pandangannya tertuju semakin tajam pada istana Luo Feng. Selain 3 kesatria yang dikirim dari klan mesin, serangga dan iblis, ada juga makhluk kuat dari kekuatan besar lain yang ikut mengawasi diam-diam. Mereka tidak turun tangan, tapi senang menonton. Mereka sudah menduga, 3 ras puncak yang bertetangga dengan manusia pasti tidak akan membiarkan Kaisar Sungai Pedang terus tumbuh. Hanya pihak terkuatlah yang akan bertahan dari perebutan ini. Semua menunggu dalam diam. 1 jam berlalu, 2 jam, 3 jam. Termasuk kesatria persepsi cahaya, ketiga kesatria bersembunyi di lokasi berbeda, namun tetap bisa mengawasi istana Luo Feng. Mereka sabar menunggu, bersama makhluk kuat lain dari berbagai ras. Mungkin Kaisar Sungai Pedang kelelahan setelah begitu lama bertarung. Dia pasti segera keluar. 1 hari berlalu, 2 hari, 3 hari. Akhirnya, kesatria alam semesta dan pewaris kaisar yang terus menatap istana Luo Feng mulai gelisah. Apakah Kaisar Sungai Pedang akan bersembunyi selamanya di dalam? Pikir mereka. Tapi bukankah dia harus keluar juga untuk menerima warisan di lorong pewarisan di depan istana Bauhinia? Klan lain bingung. Tapi kenyataannya, Luo Feng tak juga keluar. Alam semesta virtual, Teluk 9 Bintang, Gunung Naga Hitam. Beberapa hari terakhir, Luo Feng hanya menghabiskan waktu bersama keluarganya. Meski biasanya sangat tekun berlatih, ia tahu dirinya punya tanggung jawab sebagai ayah dan suami. Ayah, tahu tidak? Kata Luo Ping sambil tertawa. Adik bikin masalah besar waktu berpetualang di alam semesta. Tapi yang menakjubkan, penguasa Ganwu sendiri turun tangan menyelamatkannya. Exihim menghela nafas. Luo Feng, tolong tegur anakmu itu. Dia keterlaluan kali ini. Luo Feng menatap putranya. Luo Hai, ada apa? Tidak ada yang serius. Saya hanya ingin mengandalkan kekuatan sendiri, tanpa memperlihatkan identitas saya saat berpetualang. Malah bikin marah seseorang. Dia sombong karena punya guru tingkat kaisar embadi abadi. Terus kenapa? Ayah saya murid pemimpin kota kecacuan primordial. Kenapa aku harus takut sama dia? Luo Feng tersenyum tipis. Jadi kalian bertarung? Luo Hai mengangguk. Iya, orang itu hampir tidak bisa mengalahkan saya. Tapi kemudian gurunya muncul dan menyerang saya dengan marah.
Tanaman pelindung yang saya bawa tidak bisa menahannya. Untungnya saya bersama teman-teman dari Ganwu, jadi kabar cepat sampai, dan akhirnya penguasa Ganwu sendiri datang melindungi kami. Luo Feng terkejut. Dalam 10.000 tahun, ini pertama kalinya putranya benar-benar memprovokasi makhluk kuat tingkat Kaisar Embagi. Hati-hati lain kali, pesan Luo Feng. Ia tahu kalau Luo Hai ingin menempuh jalannya sendiri, pasti ada bahaya dan cobaan. Yang bisa ia lakukan hanyalah berpesan agar anaknya selalu waspada. Luo Feng, penguasa Ganwu sangat baik pada keluarga kita, tambah Suxin. Dia bukan hanya menyelamatkan Luo Hai beberapa tahun lalu, tapi juga menghadiahkan kita 12 wilayah bintang, seluas 12 galaksi penuh. Dan wilayah itu tepat mengelilingi kampung halaman kita, Starfield Gunung Naga Hitam. Itu kompensasi untuk bangsaman asri wilayah tersebut. Setahun lalu, Luo Feng tertegun. Saat itu, ia sedang di tengah pertarungan besar melawan ratusan ribu pewaris. Penguasa Ganwu benar-benar memperhatikan kita, pikir Luo Feng. Tanpa pernah datang menemuinya langsung, penguasa Ganwu berkali-kali membantu keluarga Luo, bahkan menyelamatkan Luo Hai secara pribadi. Itu hanya mungkin kalau ia sudah memberi perintah khusus agar setiap kabar tentang Luo Hai segera dilaporkan padanya. Penguasa Ganwu, aku akan selalu ingat kebaikanmu. Pulau Bauhinia. 9 hari berlalu sejak Luo Feng menyelesaikan seluruh pertarungan. Makhluk kuat dari berbagai ras masih menunggu dengan sabar di luar istananya. Di pavilion tepi danau, Luo Feng memegang segelas anggur, matanya penuh kebanggaan. 621.081 kemenangan, 5.102 kekalahan, lebih dari 610.000 poin kemuliaan. Dengan 100 poin bisa ditukar satu warisan. Mereka mau mempermalukanku, tapi justru akulah yang mendapat keuntungan besar. Setiap lawanku adalah bakat terbaik dari rasnya, dan hanya 6 yang jelas-jelas lebih kuat dariku. Banyak yang mengalahkanku karena keberuntungan, sama seperti aku kadang menang karena keberuntungan. Dalam hal total poin, Luo Feng peringkat pertama. Pewaris urutan kedua hanya punya 9.822 kemenangan, jauh di bawah Luo Feng. Memang dari sisi rasio menang kalah beberapa ada yang lebih baik, tapi dari segi jumlah tak ada yang bisa menyaingi Luo Feng. Dari 9 pewaris terkuat tahap ketiga, 6 diantaranya pernah bertarung melawan Luo Feng. Selain itu, hampir 10.000 pewaris level juga sudah ia hadapi. Dari 620.000 pertarungan ini, aku makin memahami Dao Dewa Binatang. Aku tidak perlu buru-buru menerima warisan baru, karena baru 2 tahun sejak terakhir. Aku harus menyerap semua pengalaman ini sampai tuntas, agar bisa sepenuhnya menaklukkan tahap ketiga. Setelah itu, aku akan mencari bentuk kehidupan khusus untuk tubuh ketigaku. Luo Feng sudah membuat rencana matang dan tak mau ceroboh. Ia pun duduk bersila, menutup mata, dan mulai mendalami Dao Dewa Binatang. Sementara itu, kesatria penyaksian cahaya dan 2 kesatria lain masih menunggu dengan sabar. Banyak pewaris lain sudah menyerah, bahkan mengejek Luo Feng diam-diam. Dia pengecut, hanya bersembunyi di rumah. Masa dia dengan poin sebanyak itu tidak pergi ke lorong warisan? Tahun demi tahun berlalu. 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun. Awalnya, kesatria penyaksian cahaya mengawasi penuh 3 tahun. Tapi lama-kelamaan ia bosan. Ia hanya menyisakan sepotong kesadaran untuk mengawasi, sisanya dipakai untuk berlatih. Akhirnya, ia bahkan menugaskan robot cerdas untuk berjaga. Tunggu saja, gumamnya. Suatu hari kau akan keluar, dan aku akan di sini menunggumu. Waktu berlalu cepat, 900 tahun pun terlewati. Luar biasa, 900 tahun merenung, Luo Feng tersenyum puas. Pertarungan itu membuat pemahamanku soal hukum ruang dan Dao Dewa Binatang melonjak. Aku hampir menebus tahap ketiga secara penuh. Ia kini bisa menguasai teleportasi dengan tubuh bumi dan tubuh binatang bertanduk hitam. Tapi ia tahu masih ada 2 aspek ruang lain yang harus ia pahami. Tiba-tiba, Luo Feng berdiri. Waktunya keluar. Kalau aku menerima warisan sekarang, aku yakin bisa langsung menyelesaikan jilid ketiga. Matanya menatap gerbang istana. Beberapa saat kemudian, dalam keheningan, gerbang istana berderit keluar. Luo Feng keluar dengan senyum tipis. Saat itu, tak ada pewaris yang berjaga. Bahkan para kesatria alam semesta hanya menugaskan robot atau budak untuk mengawasi. Dan laporan segera mengalir. Tuanku, pintunya terbuka. Tuanku, Kaisar Sungai Pedang keluar. Tuanku, dia sudah di luar. Ketiga kesatria yang bersembunyi di Pulau Bauhinia langsung tersentak bangun. Dalam sekejap, para pewaris lain yang juga memasang pengawas ikut bergerak. Bab 962.
Bunuh dia, Luo Feng mati. Kesatria persepsi cahaya mendengar robot cerdas pelayannya berteriak dengan penuh semangat. Ia segera membuka mata dan melihat Luo Feng melangkah keluar dari gerbang istananya. Kaisar Sungai Pedang! Kebencian memancar di mata kesatria persepsi cahaya, dan amarah membunuh langsung memenuhi hatinya. Ia sudah menunggu momen ini selama 900 tahun. Seorang kesatria alam semesta untuk membunuh seorang penguasa sektor. Kau seharusnya merasa terhormat, Kaisar Sungai Pedang. Seketika, kesatria persepsi cahaya menghilang. Para penonton dari berbagai aliansi, para senior dari Aliansi Wilayah Utara, Aliansi Ras Penjara, dan Aliansi 9 Wilayah menatap ke arah istana Kaisar Sungai Pedang. Mereka semua sudah menerima perintah yang jelas. Ras Iblis, Ras Mesin, dan Ras Serangga akan mengirim pembunuh untuk menghabisi manusia bernama Kaisar Sungai Pedang. Apakah ini akan menjadi akhir dari Kaisar Sungai Pedang, atau justru kerugian besar bagi 3 ras puncak? Mereka mendisikan. Bagaimana mereka akan membunuh Kaisar Sungai Pedang? Lebih dari 10.000 pewaris mengawasi secara diam-diam, menahan nafas. Serangan tiba-tiba. Luo Feng melangkah keluar dengan senyum tenang. Ia melambaikan tangannya dan pintu istana tertutup kembali. Tanpa peringatan, sebuah sosok raksasa muncul tepat di hadapannya. Itu adalah seekor binatang dari ras lain. Tubuhnya penuh lumpur, matanya kabut, namun dipenuhi keganasan. Boom! Makhluk itu langsung melesat ke arah Luo Feng dengan kecepatan luar biasa. Seluruh tubuhnya menyala, membakar tubuh ilahinya. Luo Feng sempat terkejut. Dari jauh, kesatria persepsi cahaya melihat jelas makhluk berlumpur itu muncul dengan teleportasi. Ia kaget. Kesatria penelan lumpur. Sekejap saja, kesatria persepsi cahaya menyadari apa yang terjadi. Ia segera mundur ribuan mili, memilih menghindar. Jadi kesatria penelan lumpur juga ingin membunuh Kaisar Sungai Pedang? Baiklah, aku akan melihat dulu. Toh aku hanya teleportasi ke depan sini, belum menyerang. Jadi Danau Aurora 5 warna tidak akan menganggapku pelanggar. Aku akan menunggu hasilnya. Pertarungan hidup dan mati. Begitu keluar istana, Luo Feng langsung diserang oleh tubuh ilahi terbakar dari kesatria penelan lumpur. Sayap Xiu! Seru Luo Feng. Sayap perak raksasa segera terbentang di punggungnya, tubuhnya bergetar, dan ia berusaha menghindar. Boom! Sekejap, sebuah semburan kekuatan ilahi menembus otak Luo Feng, mencoba menguasai pikirannya. Kau ingin menjadikan aku budakmu? Itu tak semudah itu. Kekuatan kehendaknya begitu kokoh. Meski digempur serangan jiwa, jiwa Luo Feng tak tergoyahkan. Pergi! Mutiara menara yang menjaga roh dewa binatang memblokir serangan itu sepenuhnya. Kesatria penelan lumpur terkejut, bahkan saat membakar tubuh ilahinya, ia gagal mengendalikan pikiran Luo Feng. Serangan mematikan. Boom! Danau Aurora 5 warna yang biasanya tenang, tiba-tiba bergemuruh dahsyat. Pancaran aurora meluncur ganas ke arah kesatria penelan lumpur. Namun ia tetap melaju tanpa gentar, tubuhnya menyala oleh kobaran tubuh ilahinya. Matilah! Teriak kesatria penelan lumpur. Walah! Lidah raksasanya menjulur, basah, berlumpur, seperti tembok hidup yang melaju menghantam Luo Feng. Teknik bakat ini memiliki daya erosi luar biasa, bahkan tubuh kesatria alam semesta bisa hancur olehnya. Sayap Xiu memang cepat, tapi masih kalah dengan kecepatan kesatria alam semesta yang membakar tubuh ilahinya. Dalam sekejap, lidah raksasa itu menyambar Luo Feng bagaikan petir. Luo Feng terikat, tak bisa bergerak. Luo Feng menatap dingin pada kesatria penelan lumpur yang tak menghiraukannya. Detik berikutnya, lidah itu mulai mengikis. Sayap Xiu tetap utuh, namun zirah Luo Feng retak parah. Lubang-lubang besar terbentuk. Tubuh Luo Feng dililit enat. Boom! Meski daya tahan Luo Feng kuat, tubuhnya hancur lebur dalam sekejap. Seluruh tubuhnya sirna, meninggalkan zirah rusak, sayap perak utuh, mutiara menara, peta bintang, setetes jiwa jenderal, dan cincin dunia. Hukuman Danau 5 warna. Walah! 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 Aurora 5 warna turun seperti hujan panah betik menyegel ruang di sekitar kesatria penelan lumpur. Ia terjebak, tak bisa teleportasi. Hahaha! Kesatria penelan lumpur menengadah meraung. Tak ada rasa malu mati di tangan harta sejati penjaga sekolah dewa leluhur. Aurora yang awalnya sepanjang 10.000 km menyusut jadi sebesar anak panah. Pu, pu, pu.
Tubuh kesatria penelan lumpur ditembus habis-habisan. Seketika tubuhnya meledak jadi buih, lalu lenyap. Aurora kembali tenang, melayang indah. Tanah di depan istana Luofeng yang hancur, pulih kembali. Bersih seperti salju di neraka es. Keheningan dan kabar mengejutkan. Mati? Kesatria persepsi cahaya bergumam dari kejauhan. Ia menyaksikan dengan jelas, danau Aurora menghancurkan kesatria alam semesta hanya dalam sekejap. Ia ngeri, sekaligus bersyukur tidak bertindak gegabah. Bagaimanapun, Kaisar Sungai Pedang sudah mati. Aku akan melapor ke klan serangga, pikirnya. Para pewaris yang menonton dari jauh terperangah. Kaisar Sungai Pedang mati? Begitu saja? Dia benar-benar mati? Tubuhnya lenyap. Kabar itu pun menyebar cepat. Kegembiraan ras iblis. Di antara bintang-bintang, Tuan Serigala Langit menerima kabar itu hampir bersamaan. Hahaha! Kesatria penelan lumpur berhasil membunuh Kaisar Sungai Pedang. Teriaknya penuh tawa, api membakar di sekeliling tubuhnya. Dia mati! Bocah menyebalkan itu akhirnya mati. Semoga saja dia sempat dikendalikan pikirannya sebelum tewas. Tapi tak masalah, tujuanku sudah tercapai. Pemimpin kota kekacauan primal sudah berusaha keras melindunginya. Sayang sekali, bahkan dia tak berani melanggar tanah suci sekolah dewa leluhur. Ia tertawa lepas di depan istana Serigala Langit. Ruang di sekitarnya berguncang hebat oleh luapan emosinya. Ia puas. Manusia jenius itu mati, dendamnya pun terbalas. Kekacauan di Pulau Bauhinia. Bayang-bayang beterbangan mendekat. Hampir semua pewaris dari berbagai ras keluar dari istana mereka. Gelombang energi dari tubuh terbakar kesatria penolan lumpur dan aurora 5 warna telah mengguncang seluruh wilayah. Semua sadar ada tragedi besar. Apa yang terjadi? Tanya Kaisar 7 Pedang yang langsung teleportasi ke istana Luofeng. Ia sempat melihat aurora 5 warna menghancurkan kesatria penelan lumpur, tapi lidah jarak raksasa sudah menelan Luofeng, jadi ia tidak melihat jelas. Siapa yang dibunuh kesatria penelan lumpur? Mengapa aurora turun? Kaisar 7 Pedang bingung. Beberapa pewaris lain juga tiba, termasuk Kaisar Caman, Kaisar Lili, dan Kaisar Hujan Seribu. Siapa yang mati? Tanya Kaisar Hujan Seribu. Siapa yang dibunuh Danau 5 Warna? Mereka lebih tidak tahu daripada Kaisar 7 Pedang, bahkan tak sempat menyaksikan kematian kesatria penelan lumpur. Itu kesatria penelan lumpur, tapi aku tak tahu siapa yang dia bunuh. Mendadak matanya membelalak. Di depan istana Luofeng berserakan harta, milik kesatria penelan lumpur dan juga milik Luofeng. Yang paling mencolok adalah sayap perak raksasa. Semua orang tahu itu harta sejati milik Kaisar Sungai Pedang. Itu sayapnya, Kaisar Sungai Pedang. Kaisar 7 Pedang terdiam. Ia selama ini bertekad menyalip Luofeng, tapi kini ia hanya bisa tertegun. Kaisar Sungai Pedang mati. Dia dibunuh kesatria penelan lumpur. Bisik-bisik menyebar di antara pewaris dari berbagai ras. Penguasa sektor yang namanya mengguncang seluruh alam semesta, yang sudah bertarung lebih dari 620.000 kali dan mengumpulkan poin kemuliaan luar biasa, hanya 2 tahun setelah memasuki tanah pewarisan, benar-benar mati. Berita ini mengguncang semua ras. Itu sayap peninggalan mendiang Kaisar Sungai Pedang. Itu harta sejati. Benar, itu sayap peninggalan Dewa Sungai Pedang dan itu harta sejati. Para pewaris terdiam, banyak yang tercengang, tapi di antara mereka terdengar juga sorak gembira. Bahkan kesatria alam semesta yang ikut mengamati dari jauh terpaku menatap harta di depan istana Luofeng, terutama sayap perak raksasa itu. Godaan harta sejati memang tak tertandingi. Bab 963. Siapapun yang menyentuh akan dibunuh. Para pewaris dan para kesatria semesta yang melayang di udara, semuanya menatap sayap perak raksasa yang mencolok di depan gerbang kediaman. Mata mereka penuh dengan keinginan untuk merebutnya. Itu adalah harta sejati, kata seorang kesatria semesta. Kalau aku bisa mendapatkannya, nilainya begitu besar sehingga aku tak perlu datang ke tanah pewarisan lagi seumur hidup. Krik! Mengejutkan semua orang, gerbang kediaman Luofeng yang tadinya tertutup kembali terbuka dari dalam. Semua pewaris di kejauhan tercengang. Bukankah Kaisar Sungai Pedang sudah mati? Mengapa pintunya terbuka dari dalam?
Sosok seorang makhluk besar level kaisar abadi, tubuhnya tampak seolah dipahat dari berlian, berdiri di gerbang dengan baju zirah hijau. Itu adalah budak jiwa Luo Feng, kaisar hati terasah. "Pewaris," seru kaisar hati terasah dengan lantang. "Kaisar Sungai Pedang belum mati. Kalian tidak diizinkan menyentuh hartanya. Jika ada yang berani menyentuh, berarti kalian menturi dari Kaisar Sungai Pedang. Aku percaya setiap pewaris di sini tahu aturan sekolah Dewa Leluhur. Danau Aurora 5 warna melindungi setiap pewaris. Jika ada yang membunuh pewaris lain, dia akan diserang dan dimusnahkan. Merampas harta pewaris lain sama beratnya dengan membunuh, dan kalian juga akan dihukum mati." Puluhan juta pewaris menatap kaisar hati terasah yang tidak berani melangkah keluar dari kediaman. Suara bergemuruh dari pewaris ras iblis terdengar. "Kaisar Sungai Pedang belum mati? Bagaimana kau bisa tahu itu? Dan siapa sebenarnya kau? Aku belum pernah melihatmu di Pulau Bauhinia." "Aku adalah budak jiwa Kaisar Sungai Pedang. Aku tak pernah meninggalkan kediaman ini. Jika tuanku mati, maka aku pun akan mati. Jika aku masih hidup, berarti tuanku pun hidup. Aku ulangi lagi, jangan ada yang menyentuh harta tuanku. Kalau kalian berani, kalian akan dianggap mencuri dari pewaris lain, dan Danau Aurora 5 warna akan membunuh kalian." Suara kaisar hati terasah menggema di udara. Para pewaris ragu-ragu. Mereka tahu jelas mencuri harta pewaris yang masih hidup berarti bunuh diri. Tetapi jika pewaris itu sudah mati, hartanya akan menjadi tak bertuan, bebas diambil siapa saja. Swoosh! Sebuah sosok meluncur ke arah sayap perak itu. Sekejap saja, cahaya hitam melintas di udara, tiba di gerbang kediaman. "Aku akan mengambil kesempatan ini," kata sosok bayangan hitam itu. "Aku sudah terjebak di langkah terakhir miliaran tahun tanpa hasil. Kali ini aku akan bertaruh. Aku melihat dengan mataku sendiri, Kaisar Sungai Pedang dimusnahkan. Mengapa aku harus percaya kata-kata orang asing ini? Kalau benar dia sudah mati dan aku mendapatkan sayap berharga ini, tak ada pewaris lain yang berani menyentuhku. Selain itu, klanku bisa menukar harta sejati ini dengan sumber daya melimpah. Mungkin aku bahkan bisa menembus tahap terakhir dan menjadi kesatria semesta." "Jangan!" teriak kaisar hati terasah. Beberapa pewaris rakus kesal. "Kita terlalu lama ragu, sekarang dia lebih dulu." Namun mereka tetap tak berani merebut. "Itu milikku!" pekik bayangan hitam itu sambil meraih sayap perak. Begitu cakarnya menyentuh, kekuatan tak terlihat membekukan area itu dalam riakan ruang. Kesatria menelan lumpur pun tak bisa kabur darinya. Begitu juga bayangan hitam ini. "Tidak!" jeritnya saat menyadari tubuhnya terkunci. Dia berteriak putus asa. Kalau dia mati, semua hartanya selama bertahun-tahun hilang. Meski klannya bisa membangkitkannya suatu hari, kesempatan mewarisi sudah lenyap. Sus! Aurora meluncur deras dari langit. Bayangan hitam itu menjatuhkan sayap perak dan mencoba kabur. Wis! Aurora itu langsung menembus tubuh ilahinya. Seketika tubuhnya lenyap bagai gelembung pecah. Aurora itu pun kembali naik ke langit, menyatu lagi dengan Danau Aurora 5 warna. Sunyi menyelimuti Pulau Bauhinia. Mati? Puluhan juta pewaris di udara membeku. Mereka adalah bakat puncak dari berbagai ras, penuh percaya diri pada kemampuan mereka. Mustahil percaya begitu saja kata-kata kaisar hati terasah. Namun kini mereka melihat kebenaran dengan mata kepala sendiri. Aurora 5 warna membunuh pewaris itu hanya karena menyentuh sayap perak. Itu berarti Kaisar Sungai Pedang masih hidup. Kaisar Sungai Pedang masih hidup? Bagaimana mungkin? Gumam kesatria persepsi cahaya dari kejauhan. Matanya terbelalak. Aku melihat dia hancur lebur. Apakah dia punya banyak tubuh? Walau bisa menciptakan tubuh kedua, aura dan kekuatannya berbeda. Sebagai kesatria, kesatria persepsi cahaya bisa membedakan asli dan palsu. Tubuh asli Kaisar Sungai Pedang memang sudah dimusnahkan. Tubuh ganda, aku punya teknik itu karena aku putra suci klan Kongwan. Tapi dia hanya manusia. Bagaimana mungkin? Kesatria persepsi cahaya mulai gelisah. Apa yang harus kulakukan sekarang? Saat para pewaris masih tercengang, kekuatan dahsyat muncul. Sosok naga raksasa sepanjang lebih dari 6.000 mil turun. Sayapnya terbentang, kepala naganya menatap ke bawah. Seketika puluhan juta pewaris berlutut. "Penguasa pulau!" seru mereka.
Itu adalah dewa binatang penjaga Pulau Bauhinia. Suara beratnya bergema. Berani sekali seorang kesatria semesta mencoba membunuh Kaisar Sungai Pedang di pusat sekolah dewa leluhur. Melanggar aturan terang-terangan, pantas dimusnahkan selamanya. Bahkan jika waktu diputar balik dan kesatria menelan lumpur dibangkitkan, sekolah dewa leluhur akan memburunya lagi hingga mati. Para pewaris gemetar, betapa kejamnya dewa binatang penjaga ini. Untung aku tak bergerak duluan, kesatria persepsi cahaya bergidik ngeri. Aku tak percaya ada yang berani mencoba merebut harta milik Kaisar Sungai Pedang. Lanjut suara dingin sang dewa, token warisan miliknya belum hancur. Tentu dia masih hidup. Sekolah dewa leluhur memang toleran, tapi aturan sekali dibuat tidak boleh diganggu. Siapapun yang berani menyentuh harta pewaris pantas mati. Di dalam paviliun kediaman Luo Feng, sebuah bantalan di lantai yang sebenarnya adalah tubuh Mosa menyimpan cincin dunia. Di dalamnya, inti Luo Feng berada. Dalam dunia internal yang luas, seorang pemuda berambut hitam melayang di langit, telanjang sambil tertawa kecil. Berhasil lagi, ujar Luo Feng. Aku tak menyangka mereka benar-benar mengorbankan seorang kesatria semesta untuk mencoba membunuhku saat aku keluar. Mereka benar-benar menganggapku ancaman besar. Sayang sekali, mereka gagal, hanya membuang energiku sedikit. Zirah tempur menutupi tubuhnya, terbentuk secara otomatis. Luo Feng sudah menduga pembunuhan ini. Dia yakin, selama intinya tetap aman di kediaman, tempat paling aman, tak ada yang perlu dikhawatirkan. Tubuh aslinya boleh hancur, tapi selama jiwanya selamat, token warisan pun tetap utuh. Dan Danau Aurora 5 warna akan memastikan tak ada yang bisa merebut hartanya. Selain kesatria semesta yang menyerangku, ada satu lagi kesatria semesta yang muncul lalu mundur, gumam Luo Feng. Sayang sekali, setelah ini dia pasti takut mencoba lagi. Sekarang dia tahu, percuma menyerangku, malah bisa mati sia-sia. Swiss, Luo Feng keluar dari dunia internal dan kembali ke paviliun. Dewa binatang penjaga masih menebar wibawa di udara. Tiba-tiba, sayap perak dan harta lainnya terangkat dan terbang masuk ke dalam kediaman Luo Feng. Kenapa harta itu terbang masuk? Beberapa pewaris heran. Itu harta yang sudah menyatu dengannya, tentu bisa ia panggil kembali. Tapi kita tadi melihatnya musnah, bagaimana bisa? Puluhan juta pewaris level Kaisar Abadi, banyak kesatria semesta, bahkan Kaisar 7 Pedang menatap penuh perhatian. Kaisar hati terasah di gerbang menunduk hormat. Tuan, seorang pemuda manusia muncul dari kediaman, berzirah perak dan sepatu tempur perak, dengan sayap Shiwu membentang di punggungnya. Itu adalah Kaisar Sungai Pedang, hidup dan utuh. Keterkejutan menyelimuti para pewaris dari berbagai ras. Itu dia, Kaisar Sungai Pedang. Dia masih hidup tanpa cedera sedikit pun. Apakah dia benar-benar punya bakat legendaris untuk memiliki banyak tubuh? Luo Feng menunduk memberi hormat pada dewa penjaga. Penguasa pulau, dewa binatang penjaga hanya mengangguk pelan. Para makhluk besar yang ingin membunuh Luo Feng, termasuk kesatria persepsi cahaya, semuanya tertengung. Mereka sadar membunuh Kaisar Sungai Pedang jauh lebih sulit dari yang mereka bayangkan. Sementara itu, para pewaris manusia seperti Kaisar 7 Pedang, Kaisar Caman, dan lainnya akhirnya benar-benar menyadari Kaisar Sungai Pedang bukan hanya kuat, tapi juga misterius. Bab 964, Hanya Jiwa. Aku pamit, kata dewa binatang penjaga yang melayang di langit Pulau Bauhinia, suaranya menyebar ke seluruh pulau. Ingatlah, Kaisar Sungai Pedang adalah seorang pewaris sekolah dewa leluhur. Jika ada yang mencoba membunuhnya, sekolah dewa leluhur akan memburumu sampai mati. Ya, jawab para pewaris, membungkuk serempak. Baru setelah sosok dewa binatang penjaga menghilang, para pewaris berani menghela napas lega. Apa maksudnya ini? Seru seseorang. Sepanjang sejarah sekolah dewa leluhur, memang pernah terjadi pembunuhan antar pewaris. Tapi sekolah tak pernah memburu pelakunya. Mengapa kesatria menelan lumpur harus diburu bahkan setelah dibangkitkan? Ini... Betapa bodohnya kau, tak paham juga. Potong pewaris lain. Jelas-jelas sekolah dewa leluhur memberi perlakuan khusus pada Kaisar Sungai Pedang. Kau tak lihat bagaimana mereka memihak Kaisar Jocong dulu? Sekarang mereka lakukan hal yang sama pada Kaisar Sungai Pedang. Maksudmu Kaisar Sungai Pedang adalah Jucong kedua? Dilihat dari potensinya, setelah ia menjadi abadi, mungkin ia tak kalah dari Kaisar Jucong. Bagaimanapun sekolah dewa leluhur memang memberi hak perlakuan khusus. Para pewaris dari berbagai ras di alam semesta terus bergumbam sambil berubah menjadi kilatan cahaya dan terbang pergi. Sebagian besar hanya bergunjing,
Namun ada juga yang kesal, terutama mereka yang mendapat tugas khusus dari klannya. Bagaimana aku bisa membunuhnya sekarang? Gumam kesatria persepsi cahaya menatap Luofeng yang berdiri di depan kediaman. Hatinya gelisah. Sekarang benar-benar tak ada cara untuk membunuhnya. Tiba-tiba, Luofeng mendongak dan menyunggingkan senyum mengejek. Tatapannya lurus menantang kesatria persepsi cahaya. Itu adalah tatapan yang jelas berbicara, kalau berani, bunuh aku. Kesatria persepsi cahaya sadar bahwa manusia itu sudah tahu ia adalah pembunuh yang disewa. Ia pun langsung berteleportasi pergi, tanpa sepatah kata. Luofeng berdiri di depan kediamannya, menatap para pewaris yang pergi satu persatu. Pikiran berkelebat di kepalanya. Dewa binatang penjaga telah terang-terangan berkata bahwa kesatria menelan lumpur akan tetap diburu, bahkan setelah dibangkitkan. Saat itu, tubuh asli manusianya memang ada di dalam cincin dunia. Tapi tubuh Moshanya mendengar jelas setiap kata. Sekolah Dewa Leluhur memberi perlakuan khusus padaku, tapi kalau dibandingkan, aku tak sepenting Kaisar Juchong bagi mereka. Kaisar Juchong diberi 2 harta sejati, sedangkan aku tak diberi apa-apa. Ia berbalik dan masuk kediaman. Desah Kaisar hati terasah, lalu menutup pintu. Meski aku aman sepenuhnya di kediaman ini, teknik multitubuhku kini telah terbongkar. Pasti ada celah pada teknik multitubuh. Demi keselamatan, sebaiknya tubuh asliku tinggal di wilayah manusia. Luofeng menanjul salah satu aula samping. Tubuh Moshanya sudah kembali ke dunia internal, dan cincin dunia jatuh ke telapak tangannya. Di aula samping itu, cahaya emas kabur muncul. Transportasi negeri dewa diaktifkan. Luofeng melihat negeri dewa tak berbatas di balik lorong emas itu. Teleportasi pun selesai. 5 menit kemudian, cahaya emas kembali muncul dan Luofeng kembali lagi. Tuan, sambut Kaisar hati terasah yang sudah menunggu. Luofeng tertawa kecil karena teknik multitubuhnya sudah terbongkar. Ia segera mengirim inti tubuh aslinya ke wilayah rahasia primal di alam virtual. Ia menugaskan Kaisar Tianchen untuk mengenakan cincin yang menyimpan tubuh binatang bertanduk hitam beserta intinya. Tuan, suara lain menyapa. Luofeng menoleh, melihat 360 pohon cantai lawan melayang masuk ke aula samping. Luofeng memang sudah menduga akan ada usaha pembunuhan, maka ia sengaja tidak membawa baju zirah rantai lawan. Aku akan pergi mengambil warisan lagi, kata Luofeng. Kamu, rantai lawan, tetap di sini bersama Kaisar hati terasah. Tuan, biar aku ikut keluar, desak rantai lawan. Sulurnya berayun. Walau kecil kemungkinan aku akan diserang lagi, tapi aku tetap harus berhati-hati. Tenang saja, kalau aku pergi berpetualang, pasti ku bawa kau. Baik tuan, jawab rantai lawan, sulurnya merunduk. Luofeng melangkah keluar dari kediamannya dengan berjalan kaki, bukan teleportasi. Ia berjalan santai setengah jam di Pulau Bauhinia hingga sampai ke kediaman Dewa Binatang Penjaga. Tentu saja, selama perjalanan, ia menarik perhatian banyak makhluk kuat termasuk 2 kesatria semesta yang diperintah membunuhnya. Namun mereka tak bisa berbuat apa-apa. Membunuhnya bukan masalah, namun kalau ia mati dan bangkit lagi, justru mereka yang rugi sia-sia. 2 kesatria itu cukup cerdas untuk tak gegabah melakukan apa-apa. Luofeng melangkah masuk ke air terjun. Kaisar Sungai Pedang pergi mengambil warisan, kata salah satu kesatria. Dia bisa ambil warisan kapan saja, jawab yang lain. Dia punya lebih dari 600.000 poin kemuliaan. Tanah pewarisan seolah sudah jadi miliknya. Kecemburuan pun menggelayuti para pewaris dari ras lain. Sementara Luofeng mengambil warisan, berita menyebar cepat. Semua kekuatan super di alam semesta sudah tahu apa yang terjadi. Ras iblis, ras rangga, dan ras mesin sangat murka. Mereka sudah cukup jengkel dengan kekuatan manusia itu. Kini ditambah lagi ia memiliki teknik multitubuh. Teknik multitubuh bukan sesuatu yang bisa dipelajari. Itu adalah kemampuan bawaan dari ras khusus tertentu atau organisme spesial. Biasanya, mustahil membunuh pejuang abadi dengan teknik multitubuh. Jika satu tubuh hancur, tubuh lain bisa membangkitkannya kembali. Paling buruk, hanya kehilangan banyak energi. Maka, rencana pun disusun ulang. Penguasa alam semesta, tak ada cara lain membunuh Kaisar Sungai Pedang kecuali dengan mengendalikan atau mengikis jiwanya. Itu satu-satunya jalan menghadapi pemilik teknik multitubuh. Cari cara, inti sektor Lordnya pasti disembunyikan di tempat teraman wilayah manusia. Satu-satunya cara membunuhnya adalah menguasai jiwanya.
Semua makhluk puncak tahu, selama Luo Feng masih sektor Lord, intinya adalah kelemahan. Tapi jika ia naik menjadi abadi, intinya akan menjadi negeri dewa kelemahan baru, tapi bisa disembunyikan jauh di celah ruang, hampir mustahil ditemukan. Seorang abadi dengan teknik multitubuh biasanya meninggalkan satu tubuh di negeri dewa sebagai jaminan jika tubuh lain musnah. Artinya, cara satu-satunya membunuh abadi multitubuh adalah menguasai jiwanya. Jiwa adalah elemen bersama yang menghubungkan tubuh-tubuh berbeda itu. Meski wujudnya banyak, kemauannya satu. 3 tubuh Luo Feng terhubung, jika salah satu jiwa dikendalikan, maka yang lain juga ikut. Jika jiwanya terkikis, semua tubuh akan terkikis, bagaikan virus yang menyebar. Di Istana Serigala Langit, penguasa Serigala Langit meraung marah. Kesatria menelan lumpur akan tetap diburu sekolah dewa leluhur meski sudah dibangkitkan. Mereka menuntut kompensasi lebih dari ras iblis kita. Aku sudah menghidupkannya kembali sebagai kompensasi, tapi mereka masih kurang puas. Ras iblis adalah yang paling geram di antara musuh manusia. Kematian seorang kesatria semesta hanya menguras sedikit energi Kaisar Sungai Pedang. Bahkan kekuatan dunia yang ia pakai untuk memulihkan tubuh lebih murah daripada 1 unit campuran elemen. Kesatria menelan lumpur memang malang, kata pengikut ular bayangan. Wajar kalau klannya menuntut. Penguasa, kalau kita menolak, ras lain dalam aliansi akan kecewa. Brengsek, teriak penguasa Serigala Langit, matanya menyala hijau penuh amarah. Ia menatap pengikutnya. Kau yang urus kompensasi itu, tapi katakan padaku dulu, apa kau tahu cara membunuh Kaisar Sungai Pedang? Sang ular bayangan merunduk, satu-satunya cara adalah menguasai jiwanya. Dan bagaimana caranya? Penguasa, masalah terbesarnya adalah perintah sekolah dewa leluhur. Jelas mereka sangat menghargai manusia itu, ingin membentuk Juchong kedua. Memang kekuatannya belum setinggi itu, jadi mereka belum terlalu terang-terangan. Tapi cap kematian yang mereka tetapkan pada kesatria menelan lumpur sudah cukup menakuti kesatria lain. Dan kesatria semesta ras iblis kita di sekolah dewa leluhur jumlahnya sedikit. Jadi satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah menunggu. Menunggu, sampai kapan? Raung penguasa Serigala Langit. Ular bayangan itu terdiam. Ya, sampai kapan? Selama Kaisar Sungai Pedang tetap berada di wilayah sekolah dewa leluhur, mereka tak bisa menyentuhnya. Bahkan kesatria semesta ahli kendali jiwa sekalipun takut diburu balik oleh sekolah dewa leluhur. Itu adalah kekuatan tertinggi di alam semesta. Mereka tak takut diburu manusia, tapi diburu sekolah dewa leluhur itu hal lain. Penguasa Serigala Langit tahu bawahannya tak bisa menjawab. Pergi, perintahnya. Lalu ia masuk kembali ke Istana Serigala Langit. Pulau Bauhinia, tanah rahasia pewarisan dewa. Di sebuah lembah dalam, Ksatria Jiu Feng tersenyum menatap Luo Feng. Selamat Kaisar Sungai Pedang, katanya. Namamu sudah hilang dari daftar pewaris tingkat 3, kini masuk daftar pewaris tingkat 4. Kau telah menyelesaikan pewarisan tingkat 3. Ya, Luo Feng mengangguk. Pertarungan 620.000 kali dengan bakat puncak dari berbagai ras telah banyak membantunya. Ditambah 900 tahun pemahaman dan pelatihan, ia berhasil menuntaskan pewarisan tingkat 3 sekaligus. Meski hasil warisan itu tak banyak, ia puas. Teruslah berusaha, kata Ksatria Jiu Feng. Para makhluk puncak ras kita menaruh harapan besar padamu. Seperti dulu aku menaruh harapan pada Rongjun, sama juga padamu. Luo Feng tersenyum, lalu kembali ke Pulau Bauhinia melalui portal. Bab 965, Keberangkatan Alam Semesta Virtual di sebuah kota milik Aliansi Hong. Setelah menerima warisan, Luo Feng muncul di sebuah bilik restoran pada hari yang sama. Bersamanya hadir Kaisar Hujan Seribu, Kaisar Caman, dan Kaisar Lili. Kaisar Sungai Pedang, mengapa kau memanggil kami kemari? Tanya Kaisar Lili terus terang. Apa kau ingin bersantai setelah ada yang mencoba membunuhmu hari ini? Kau pikir Kaisar Sungai Pedang sama sepertimu? Kaisar Caman mengejeknya. Kau tak lihat bagaimana ia bersikap setelah percobaan pembunuhan itu? Di hadapan jutaan pewaris, ia keluar dari kediamannya tanpa sedikit pun gugup. Susah ditebak apa yang ia inginkan, kata Kaisar Hujan Seribu sambil tersenyum memperhatikan Luo Feng. Teman-teman, Luo Feng mengangkat botol anggur dan menuangkan minuman untuk ketiga tamunya. Aku ingin meminta bantuan pada kalian.
Bahkan anggur paling biasa akan terasa istimewa jika disajikan oleh Kaisar Sungai Pedang, ujar Kaisar Chaman sambil mengangkat gelas dan menyesap sedikit. Katakan saja, apa yang bisa kami lakukan untukmu? Kami pasti akan membantu semampu kami. Bagi mereka, menolong Luo Feng adalah sebuah kehormatan. Sudah diketahui luas bahwa selama Kaisar Sungai Pedang tidak mati, ia pasti akan mencapai puncak yang luar biasa di masa depan. Membina hubungan baik dengannya adalah sebuah kesempatan langka. Contohnya, penguasa Ganwu saja memilih jalur tidak langsung. Alih-alih menemui Luo Feng, ia justru membantu keluarga Luo Feng. Katakan saja, tambah Kaisar Hujan Seribu. Kami pasti berusaha semampu kami, ujar Kaisar Lili. Aku ingin mengumpulkan intelijen detail tentang wilayah rahasia sekolah Dewa Leluhur, kata Luo Feng. Sejauh yang aku tahu, banyak pewaris menuju wilayah rahasia itu melalui jalur transportasi di depan istana penguasa Pulau Baufinia. Banyak di antara mereka pasti sudah mengumpulkan informasi penting. Aku butuh data itu. Sambil memegang gelas, Kaisar Chaman mengerutkan kening. Sekolah Dewa Leluhur memang menyediakan 3 jalur, ke tanah harta, tanah warisan, dan wilayah rahasia. Jelas sekolah itu ingin para pewaris berpetualang di sana. Banyak pewaris yang sudah melakukannya. Mereka biasanya membentuk tim dan saling membantu. Lagi pula, setelah sebuah tim didaftarkan di dunia kemuliaan, para anggota tidak boleh saling bunuh. Di wilayah rahasia sekolah Dewa Leluhur, kesadaran para pewaris tetap bisa terhubung ke dunia kemuliaan secara bersamaan. Jika ada yang berani membunuh rekan tim, ia akan diusir dan diburu oleh sekolah Dewa Leluhur. Kaisar Hujan Seribu dan Kaisar Lili saling bertukar pandang, bertanya-tanya apakah Luo Feng memang berniat pergi ke wilayah rahasia itu. Kalau kau memang pergi, sebaiknya bergabung dengan tim, kata Kaisar Chaman. Aku hanya butuh intelijen, jawab Luo Feng singkat. Bisakah kalian mendapatkannya? Tidak masalah, Kaisar Chaman mengangguk. Banyak pewaris sudah pernah ke wilayah rahasia itu, dan informasi mereka tersebar di dalam aliansi Hong. Data biasanya juga dibagi antar kelompok. Beri kami sedikit waktu, kami akan mengumpulkan informasi detailnya. Kaisar Sungai Pedang, kalau kau memang berniat ke wilayah rahasia itu, kau harus hati-hati, kata Kaisar Hujan Seribu. Tempat itu sangat berbahaya. Data seakurat apapun dan kekuatan level abadi sekalipun seringkali tidak cukup. Aku tahu kau punya tubuh ganda dan bisa bangkit kembali meski mati, tapi apa gunanya kalau kau kehilangan semua hartamu di sana? Sebaiknya kau ikut tim dengan kesatria semesta, entah dari aliansi Hong maupun dari ras lain yang bersahabat dengan kita. Ayo, mari bersulang, Luo Feng mengangkat gelas. Karena Luo Feng tak ingin berbicara lebih lanjut, ketiganya pun hanya tersenyum dan menikmati jamuan bersamanya. Perjamuan baru selesai larut malam. Saat Luo Feng pergi, ketiga tamu itu berdiri di depan restoran, saling bertukar pandang. Sepertinya ia sangat tertarik dengan wilayah rahasia sekolah Dewa Leluhur, ujar Kaisar Chaman. Kaisar Hujan Seribu mengerutkan dahi. Siapa yang tidak tertarik? Itu wilayah paling ajaib dan paling maju. Tapi aku merasa Kaisar Sungai Pedang ingin pergi sendirian. Tidak masalah, sahut Kaisar Lili. Metodenya selalu di luar dugaan. Jarang-jarang ia meminta bantuan kita. Lebih baik kita cepat kumpulkan informasinya. Ketiganya segera keluar dari alam semesta virtual menuju dunia kemuliaan. Pulau Bauhinia, kediaman Luo Feng. Wilayah rahasia sekolah Dewa Leluhur, gumam Luo Feng. Wilayah rahasia paling maju di alam semesta, menyimpan harta terbesar dan makhluk-makhluk spesial, tempat terbaik untuk mencari tubuh ketigaku. Bersandar di pagar, Luo Feng menatap langit penuh halo bercahaya dengan ukiran hukum kosmos yang terus melebar, memudar, lalu kembali muncul. Sekarang aku sudah menuntaskan jilid ketiga Nanshen 7 bentuk, aku bisa mengakses pola kedua sayap Shiwu yang dapat menimbulkan turbulensi ruang. Kemampuanku melarikan diri akan 100 kali lipat lebih kuat. Menyelesaikan jilid ketiga juga berarti pemahamanku pada hukum sudah menyentuh batas tingkat ke-20 jembatan langit. Aku tak bisa menunda lagi, saatnya memilih tubuh ketigaku. Darah Luo Feng mendidih oleh rasa antusias dan hasrat. Begitu warisan selesai, hal pertama yang terlintas di kepalanya adalah menemukan makhluk unik yang cocok menjadi tubuh ketigaku. Lalu ia bisa menembus ke tingkat abadi. Namaku sudah dikenal seluruh alam semesta, katanya pelan. 3 ras puncak sudah berniat membunuhku.
Aku harus meningkatkan kekuatan secepatnya. Saat aku menjadi abadi, genku tak akan kalah dari Kaisar Zuchong. Saat itu, aku akan punya kekuatan setara kesatria semesta. Bahkan kesatria biasa tak akan sanggup menandingiku. Sekarang, aku hanya perlu sabar menunggu tubuh ketigaku. Itu krusial untuk masa depanku. Secara fisik, Luo Feng memang menunggu di kediamannya, tapi pikirannya sudah melayang ke wilayah rahasia misterius itu, tempat ia yakin bisa menemukan makhluk khusus bagi tubuh ketiganya. Ia menunggu 16 hari. Alam semesta virtual, kota Aliansi Hong. Hari ke-16, di restoran yang sama, Luo Feng kembali duduk bersama Kaisar Hujan Seribu, Kaisar Chaman, dan Kaisar Lili. Di meja, tersaji berbagai hidangan dari seluruh penjuru alam semesta. Dengan sekali ketukan jari di udara, sebuah layar virtual muncul. Luo Feng membuka kotak pesannya dan membaca isinya. Dalam sejarah panjang sekolah Dewa Leluhur, banyak pewaris yang merasa sulit menembus batas dengan usaha sendiri, lalu memilih menjelajah wilayah rahasia lebih awal. Mereka biasanya berkelompok, berhati-hati, dan ada yang berhasil mendapat perlakuan istimewa hingga mencapai sukses. Pengalaman mereka telah meninggalkan banyak catatan intelijen bagi generasi setelahnya. "Apa pendapatmu?" tanya Kaisar Hujan Seribu sambil bercanda. Luo Feng menatap layar, mengangguk beberapa kali. "Bagus, lebih baik dari yang kubayangkan. Informasinya sangat detail, mencatat banyak tempat berbahaya dan makhluk-makhluk spesial." Kaisar Sungai Pedang, Kaisar Chaman berkata serius, "Karena kita berteman, aku ingin jujur walau mungkin membuatmu kesal. Meski dengan intelijen ini, banyak pewaris yang tetap mati di wilayah rahasia. Tempat itu terlalu luas, bahkan sejak awal alam semesta, belum ada yang berhasil menjelajahi semuanya. Jadi, data ini hanya menutupi sebagian kecil saja. Pikirkan baik-baik jika kau berniat pergi sendirian." "Atu mengerti." Luo Feng mematikan layar. Ia akan mempelajari data itu lebih mendalam nanti. "Tenang saja, aku tidak akan gegabah." Itu janjinya pada teman-temannya. Namun tekad Luo Feng tak mudah digoyahkan. Hari itu juga, setelah mendapat data, Luo Feng meninggalkan Pulau Bauhinia melalui transportasi negeri dewa dan tiba di Menara Bintang, wilayah perang luar. Di Hola Pusat Menara Bintang, karena Luo Feng sudah meninggalkan surat di Menara Bintang, surat itu bisa dikirim ke Hola Pusat kapanpun. Peta bintangku hanya berisi 100 bintang. 52 sudah kupakai untuk gerakan kedua. Atu khawatir jumlah bintang ini tidak akan cukup di masa depan. Luo Feng berjalan ke tepi Hola Pusat. Ia membalikan tangan, gulungan besar melayang muncul. Sementara itu, bintang-bintang yang ada di sekitar Hola Pusat berterbangan menuju dirinya. Itu adalah bintang-bintang cadangan yang belum dipakai di Menara Bintang. Swiss, Swiss, Swiss. Seperti hujan es, satu persatu bintang mengecil dan menyatu ke dalam gulungan itu. Beberapa saat kemudian, 1.700 bintang telah terintegrasi. Kini peta bintang berisi total 1.800 bintang. Luo Feng mengulurkan tangan kiri, gulungan itu mengecil dan masuk ke telapaknya. Menatap gulungan itu, Luo Feng merasa peta penuh bintang itu bagaikan langit malam sejati. Ia menghitung jumlahnya, tepat 1.800 bintang. Peta bintang ini terasa berbeda setelah menyatu dengan 1.800 bintang. Sekilas memang tampak sama, namun karena kesadarannya terhubung, Luo Feng bisa merasakan kekuatan besar yang terkandung di dalamnya. Ketika aku bisa membangkitkan semua 1.800 bintang ini, mungkin saat itu aku sudah menjadi kesatria semesta, pikirnya. Dengan ini, peta bintang cukup untuk waktu yang panjang. Ia menyingirkan senyum tipis. Menara Bintang. Saat aku kembali nanti, aku bisa menguasaimu sepenuhnya. Kilatan cahaya emas muncul di depannya. Swiss. Luo Feng pergi melalui transportasi negeri dewa. Setelah meneliti intelijen wilayah rahasia dengan cermat, Luo Feng membeli beberapa harta yang diperlukan dari wilayah manusia, lalu kembali ke Pulau Bauhinia. Berdiri di kediamannya, Luo Feng berkata, "Aku punya tubuh Mosha, jadi aku bisa mengirimnya untuk menjelajahi tempat-tempat berbahaya. Mana mungkin aku cocok berpetualang dengan pewaris lain, sementara banyak kelompok berusaha membunuhku. Justru semakin rumit kalau aku ikut tim." Kaisar hati terasa, ia berinstruksi, "Tetap di sini menjaga kediaman. Ingat, jangan pernah keluar." "Baik Tuan," jawab Kaisar hati terasa hormat. Sekejap kemudian, Luo Feng masuk ke dalam cincin dunia. Di saat yang bersamaan, tubuh Mosha Luo Feng muncul. "Luo Feng berbusana hitam tersenyum.
Ia mengubah aliran udara, lalu meniru wujud pewaris dari ras lain. Meski penampilannya berbeda, aura tetap sama dengan Luo Feng. Karena Pulau Bauhinia berada dalam perlindungan Danau Aurora 5 warna, semua yang terjadi diawasi, jadi danau itu tahu pewaris yang menyamar ini tetap Luo Feng. Pergi. Tubuh Mosha Luo Feng langsung berteleportasi. Sekejap, kemudian ia muncul di alun-alun depan istana penguasa Pulau Bauhinia. Ia melangkah ke tirai warna di sisi kanan alun-alun, Swiss. Tubuhnya lenyap, dikirim menuju wilayah rahasia. Kasih like dan subscribe dulu ya ke channel Dutaverse ID, biar saya makin semangat. Terima kasih juga udah nonton sampai habis. Semua ini saya kerjain sendiri dari pagi sampai malam, jadi maaf kalau visualnya cuma satu, udah mentok capek. Karena memang saya ngerjain semuanya sendirian. Dan kalau ada kata-kata yang belibet, nggak saya benerin, ya maklum aja, capek. Tinggalin komen kalau ada saran atau request novel lain. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye!